Wahai pemilik nyawaku, betapa lemah diriku ini. Berat ujian darimu, ku pasrahkan semua padamu. Tuhan, baru ku sadar indah nikmat sehat itu. Tak pandai aku bersyukur, kini ku harapkan cintamu. Kata-kata cinta terucap indah, mengalir berzikir di hidung doaku. Sakit yang ku rasa biar jadi penawar dosaku. Butir-butir cinta, air mataku, teringat semua yang kau beri untukku. Ampuni hilap dan salah selama ini, ya Ilahi. Muhasabah cintaku. Tuhan, kuatkan aku, lindungiku dari putus asa. Jika ku harus mati, pertemukan aku denganmu. Kata-kata cinta terucap indah, mengalir berzikir di hidung doaku. Sakit yang ku rasa biar jadi penawar dosaku. Butir-butir cinta, air mataku, teringat semua yang kau beri untukku. Ampuni hilap dan salah selama ini, ya Ilahi. Muhasabah cintaku. Kata-kata cinta terucap indah, mengalir berzikir di hidung doaku. Sakit yang ku rasa biar jadi penawar dosaku. Butir-butir cinta, air mataku, teringat semua yang kau beri untukku. Ampuni hilap dan salah selama ini, ya Ilahi. Muhasabah cintaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya pemirsa yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, senang sekali kami bisa hadir kembali menjumpai Anda di kesempatan hari ini. Tentunya kita ketemu di Cahaya Kalbu ya. Bersyukur selalu kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang diberikan kepada kita semua. Salawat juga salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada kerabat, keluarga, para sahabatnya. Semoga tersampaikan juga kepada kita semua sebagai pengikut beliau ya. Baik, seperti biasa di Cahaya Kalbu kita akan sama-sama belajar. Ya, Jazaka apa kabar hari ini? Alhamdulillah.
luar biasa. Saya nanya hari ini ke Jajaka dulu. Soalnya bunda-bunda di studionya luar biasa hari ini. Bun, apa kabar Bun? Masya Allah, selamat datang di Cahaya Kolbu. Tenangkan hati, sejukkan jiwa. Ini tuh dari mana ibu-ibu teh? Dari mana? Siapa yang mau memperkenalkan? Ibu, mangga Bu, perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pengajian Ihya Salam Bandung yang beranggotakan 32 orang bergabung dalam semaan Al-Quran As-Salam. Ihya As-Salam, berkah. Luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan ya Bun ya. Aduh luar biasa sekali pemirsa ya. Ibu, kita sudah masuk tahun baru ya. Apa yang sudah ibu-ibu lakukan di tahun-tahun sebelumnya? Banyak baiknya, banyak buruknya? Tuh udah ibu mah pasti kita suka tidak pernah berhitung ya dengan apa yang sudah kita lakukan. Tapi hari ini Bu, kita akan membahas tentang muhasabah tahun miladiah. Nah, kalau ada muhasabah, berarti kita harus introspeksi Bu. Harus mengingat-ingat lagi yang sudah kita lakukan itu apa banyak baiknya, apa banyak jeleknya, ya kan? Baik, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang muhasabah tahun miladiah. Ada Habib Syarif Al-Idrus. Assalamualaikum Pak Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Habib ya, sehat selalu. Kita teh sudah bertahun-tahun ya. Bertahun-tahun. Masya Allah. Lebih dari 20 tahun ya Nah itu sama-sama. dia ya. Aduh udah pokoknya luar biasa kalau Pak Habib Mbak ya. Baik Pak Habib, kita bicara tentang muhasabah Ya. tahun miladiah. Karena kita sudah mulai masuk ke tahun berapa Bu sekarang Bu? Iya, 1445 Hijriah. Kemarin ikut pawai obor? Emang anak-anak ya. Tapi suka ikut emak-emaknya di belakang ya. Iya. Kita ngobrol-ngobrol sama Pak Habib ya. Muhasabah Pak Habib. Nah, muhasabah itu mungkin Bunda juga tahu semuanya ya bahwa muhasabah itu adalah kembali introspeksi diri, mengingat lagi apa yang sudah kita lakukan dan memang sebaiknya begitu dilakukan ya. Bukan cuma setiap tahun sebetulnya. Ya, betul. Tiap betul, hari, betul. tahu nggak? Ya. Silakan Pak Habib. Sebelum kita bahas muhasabah, kemarin waktu malam Hijriah, saya kebetulan mengisi sebuah ceramah di perjalanan ada pawai obor, Mbak Ya. Devi. Mungkin ada seorang pemuda saking semangatnya bawa obor, tidak sadar sampai sarungnya merosot banyak. Ya Allah ya Rabbi. Iya. Saking semangatnya gitu lah. Jadi ada satu suasana baru di mana umat Islam Indonesia sekarang ini memberikan warna tersendiri Betul. untuk tahun baru Hijriah. Saya Hampir merasakan sini. lebih ramai loh tahun ini. Lebih Kak. rame, lebih Iya, rame. betul. Jalan hampir macet. Iya. Eta mah barudak anom kan ini. Ayeuna Masya Allah. Iya. Jadi ada satu kegembiraan, ada satu suasana euforia. Betul. Baik Mbak Devi, berkaitan dengan Hijriah, tentunya kita perlu sedikit mengupas tentang tahun Hijriah. Jadi hijrah yang dimaksudkan di sini adalah sebuah peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah ketika Rasulullah menerima puncak ancaman dari kafir Quraisy atas perintah Allah. Jadi hijrah itu atas perintah Allah. Ya. Ya Muhammad berhijrahlah. Akhirnya Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Ada satu pelajaran yang perlu kita tarik. Rasulullah tidak hijrah sembarang hijrah. Tetapi hijrahnya Rasulullah dipersiapkan sedemikian rupa. Jadi Rasulullah sebagai seorang pribadi yang cerdik sangat memperhitungkan dari sisi jarak, dari sisi waktu, dari sisi konsumsi dan sebagainya, sehingga Rasulullah bisa lepas dari kejaran Quraisy. Ada yang mungkin agak jarang diketahui dari peristiwa hijrah. Sayyidina Abu Bakar punya beberapa putri, salah satu kakaknya Siti Aisyah yang namanya Siti Asmah, yang akhirnya menikah dengan Zubair bin Awam.
sedemikian rupa kasih sayang kepada ayahnya agar supaya tetap survive Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar, beliau sengaja mengirim makanan berjalan kaki dari Mekah ke Bukit Thur, Gua Thur, sambil membawa makanan. Ya. Karena di tengah perjalanan merasa berat, akhirnya selendang yang dibawa itu dibagi dua, diselendangkan. Sehingga Siti Asmah ini mendapat gelar wanita berselendang dua. Oh. Itu yang nampaknya agak sedikit jarang dikupas Iya. oleh para sejarawan. Dan yang kedua, Abu Lath, salah seorang ulama yang banyak terlibat dalam persoalan mimpi, itu banyak menerima ilmu dari Siti Asmah. Jadi kalau di dalam Islam berkembang juga tentang ilmu tabir mimpi, itu dari Siti Asmah. Oh. Hijriyah dijadikan tahun Islam atas inisiatif Sayyidina Umar. Sayyidina Umar mengambil inisiatif Islam sementara ini dari sisi perhitungan waktu, terutama untuk sholat dan puasa, itu selalu berangkat dari perhitungan Komariah, Iya. tidak perhitungan Samsiah. Ya. Oleh karena itu, kenapa tahun hijrah, kenapa hijrahnya Rasulullah tidak dijadikan momentum untuk Islam memiliki penanggalan tersendiri? Nah ini ceritanya. Oleh karena itu, tahun Hijriyah dan tahun Masehi perbedaannya 14 hari. Karena kalau Islam hanya mengenal 29 dan 30 hari, sementara Masehi 30 dan 31. 31. Kecuali bulan Februari. Ya. Ya. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh saya lahir tanggal 31 Februari, orang ini patut dipertanyakan. Gitu kan. Lahir di mana Anda? Lahir di mana ya? Kok ada 31 Februari? Iya. Nah, tentu saja setiap momentum dalam Islam pasti ada hikmahnya. Pasti ada nilai positifnya, pasti ada sesuatu yang bisa kita tarik sebagai pelajaran. Sebagai dasar, selalu para ulama mengutip firman Allah yang termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 218. Allah di sana berfirman, innalladzina amanu. Jadi objek pertama orang yang beriman. Orang-orang beriman. Ya. Walladzina hajaru wajahadu fisabilillah. Dan orang-orang yang hijrah dan jihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka-mereka itu berharap mendapatkan rahmat Allah. Dan Allah mengunci firman-Nya dengan kalimat wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sayang ayat ini terakhir-terakhir ini banyak dimanfaatkan oleh saudara-saudara kita dari Az-Zaitun yang disalahartikan, ya. Ini jadi jihad itu ini yang menjadi Ya, titik betul. tolak mereka. Padahal yang dimaksudkan tidak seperti itu. Ya. Nah, dari uraian singkat ini, para ulama mencoba menarik hikmah. Apa hikmah di balik hijrah? Yang pertama jelas tadi. Ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka-mereka itu berharap rahmat Allah. Rahmat Allah. Kemudian yang kedua ridho Allah. Yang ketiga surga. Yang keempat ada satu proses pembentukan religiusitas. Proses pembentukan kepribadian yang bersandarkan keagamaan. Terbentuknya kesadaran beragama, religiusitas. Ya. Dan yang terakhir tentunya bahagia dunia akhirat. Oh, Ya, Ina. iya. Nah, di sini kita perlu membedakan antara hijrah dalam arti khusus sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain. tempat lain Iya. dan hijrah dalam perkembangan berikutnya. Iya. Karena dalam Al-Quran sendiri hijrah itu ada 31 kata. Ada yang bermakna at-tarku, meninggalkan budaya lama, beralih ke budaya baru. Ada al-qat'u, memutuskan sama sekali tradisi-tradisi yang musyrik. Ya. Ada juga al-man'u, mencoba menahan diri karena suasana sudah tidak kondusif. Dan ada al-mufaraqah, sengaja memisahkan diri. Jadi ada 31 ayat
tentunya ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran ini tergantung konteksnya. Iya, betul. Tergantung konteksnya itu. Betul, Pak Habib. Ya, Pak Habib, kalau kita lihat sekarang ya, Ya. Ibu sudah berapa puluh tahun Bu tinggal di dunia ini? Oh, Ibu mau menikum ujung. Saya tahu Ibu baru 20 tahun kan? Lebihnya Bu. Ya. Nah, itu kan sebenarnya sekian puluh tahun kita hidup itu. Kalau lihat konteksnya kita berhijrah ya Bu ya. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita berhijrah Bu ke sesuatu yang lebih baik, kan begitu ya? Karena hijrahnya kita sekarang ini bukan lagi berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, mungkin begitu ya Pak Habib ya. Tapi lebih bagaimana kita menahan diri dari serangan-serangan yang sekarang ini Bun ya. Yang namanya budaya luar itu begitu luar biasa gencarnya, mudah sekali untuk mempengaruhi kita. Nah, ini kan susah ya Pak Habib ya. Kita itu untuk berhijrah. Mungkin bertahan sih sebentar ya Bun ya. Nggak tahu, mungkin cuma sebulan 2 bulan, setelah itu balik lagi gitu ya. Nah, itu kan hijrah yang berhasil itu yang bagaimana sih Pak Habib gitu ya, biar kita juga bisa, kalau ada niat mau jadi orang yang lebih baik, kita mampu melakukan itu gitu. Oleh karena itu, untuk konteks kekinian, maka hijrah yang lebih bisa dipersepsikan adalah hijrah yang mencoba untuk menahan diri. Iya, menahan diri. Al-man'u. Ya. Kenapa kita harus menahan diri? Karena yang pertama, kondisi kita nggak memungkinkan untuk kita keluar secara ekstrim. Iya. Ya. Ada satu ilustrasi Mbak Devi, ada 2 hamba Allah. Yang pertama meninggalkan sama sekali, dia pindah ke tempat asing. Dan yang kedua, dia tetap bertahan walaupun kondisi sudah sangat tidak memungkinkan untuk dia menjalankan nilai-nilai agama. Kata seorang alim, pilihlah orang yang nomor 2. Karena begitu kita beralih ke satu tempat tanpa melakukan apapun, itu tidak ada pahala Allah. Oh, maksudnya? Berhenti dakwah. Oh. Dia sudah tidak bisa menjalankan lagi fungsi dakwah. Walaupun di sini cobaannya mungkin sangat berat, tetapi orang ini masih bisa menjalankan fungsi dakwahnya. Berarti sebetulnya sebaiknya di situ saja, Di walaupun situ saja. kondisinya sudah tidak kondusif. Sudah sangat tetapi tidak ladang kondusif. dakwahnya tinggi di situ. Ya itu ya. Iya. Di sini memerlukan yang namanya jiwa juang. Ya. Oleh karena itu, beberapa syarat hijrah, salah satu di antaranya, kalau kita sudah memutuskan untuk melakukan hijrah, maka harus siap dengan sebuah pengorbanan. Tidak ada perjuangan atau hijrah tanpa pengorbanan. Ini yang berat sebetulnya. Ini yang berat, ini Iya, yang berat, betul. ini ya. Iya, iya. Kan gini, pengorbanan itu apa ya namanya ya? Ya sebanding sih dengan apa yang kita dapat ya nggak Bun ya? Kalau pengorbanan kita begitu kuat, ya insya Allah kita juga, Allah juga akan melihat kita begitu hebatnya, begitu kuat juga. Tapi mungkin kalau kita juga berjuangnya hare-hare aja gitu, sehayunya aja gitu kan? Ya artinya yang diperoleh juga sesuai dengan apa yang dilakukannya. Nah, itu tidak dia. maksimal. Iya, Tidak maksimal. itu. Ya. Baik Pak Habib, nanti kita lanjutkan lagi, kita harus rehat dulu. Ya, baik pemirsa, kita harus rehat dulu ya. Nanti setelah selingan yang satu ini kami kembali lagi bersama Anda. Jadi tetap bersama kami di Cahaya Kolbu, tenangkan hati, sejukkan jiwa. Tenangkan hati, sejukkan jiwa dalam cahaya kolbu. Sukseskan pemilu 2024 melalui tahapan pemilu berikut ini. Masa kampanye tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Masa tenang tanggal 11 hingga 13 Februari 2024. Pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024. Perhitungan suara tanggal 14 hingga 15 Februari 2024. Rekapitulasi hasil suara tanggal 15 Februari hingga 20 Maret 2024. Penetapan hasil pemilu disertai 2 kondisi berikut ini.
Pengucapan janji DPR dan DPD tanggal 1 Oktober 2024. Pengucapan janji DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota yang disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing. Dan tahap terakhir, pengucapan janji Presiden yang ditetapkan pada tanggal 20 Oktober 2024. Ingat tanggalnya dan gunakan hak suaramu. Tenangkan hati, sejukkan jiwa dalam cahaya kalbu. Baik pemirsa, masih di Cahaya Kalbu hari ini ya, membahas tentang muhasabah tahun miladiyah bersama Habib Syarif Al-Idrus ya. Kita lanjutkan lagi, tadi sudah disampaikan bagaimana hijrahnya Rasulullah, kemudian bagaimana hijrahnya kita juga di zaman sekarang ini ya. Kan kalau zaman sekarang mah Pak Habib, apa ya, tantangannya luar biasa. Kalau memang kita mau hijrah, tetapi kalau melihat lagi kondisi sekarang ini banyak sekali pemuda-pemuda yang sudah berhijrah ya Bun ya. Itu luar biasa juga. Jadi membawa perkembangan yang cukup baik lah untuk kita orang-orang muslim nih. Tapi banyak juga yang hare-hare gitu ya. Seperti nggak mau dibilangin, kalau ibu-ibu di sini mah udah dari dulu hare-harenya. Bun, mau tanya silahkan. Ibu, mangga? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis. Pertanyaannya adalah, apakah makna hijrah untuk konteks zaman sekarang? Ya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Habib diperdalam lagi berarti. Baik. Makna hijrah untuk kehidupan saat ini jangan sampai kita interpretasikan sebagaimana hijrah zaman Rasul. Iya. Ya. Betul. Jadi hijrah saat ini bisa 3 macam. Yang pertama, hijrah dalam bentuk bagaimana kita memasang rambu-rambu yang kuat untuk menahan diri dari berbagai terpaan, tidak terbawa arus. Iya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita tetap berupaya tetap berupaya walaupun godaan sedemikian rupa besarnya, dan jangan sampai patah semangat. Jangan sampai putus harapan. Tetap menjalankan. Dan yang ketiga, minimal hati kita itu adalah selemah-lemah iman. Jadi hati kita memungkiri, artinya kalau sudah dalam keadaan yang sudah sangat mendesak, di mana sebagai taruhannya adalah nyawa, itu dengan hati. Hijrah dengan hati itu Mengingkari. Oh, mengingkari. Mengingkari Walaupun apa yang secara terjadi. terpaksa mungkin kita harus kalau terpaksa kita harus mengatakan iya mungkin Bu, Iya. hati kita tidak gitu ya. Tidak, itu Oh, betul-betul. baiklah. Iya. Tapi itu belum terjadi. Iya. Indonesia saat ini masih sangat kondusif untuk Iya. kita. Jadi kita hijrah sekarang ini mungkin kita mencoba secara bertahap untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang mungkin kurang sesuai dengan ajaran Islam. Nah, bertahap kita alihkan. Oh, Kita isi dengan ajaran Islam. Itu juga makna hijrah. iya. Iya. Jadi nampaknya Bun ya, kita berhijrah itu sesuai dengan keilmuan kita, benar nggak? Betul. Pak Habib, Ya. kalau kita tidak tahu ilmunya, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang mau kita hijrahkan ya nggak Bu? Ya. Jadi intinya harus belajar kita ya. Harus tetap belajar. Harus belajar. Baik, ada lagi mau tanya Bun? Belajar itu sendiri bagian daripada Bagian dari hijrah. hijrah. Oh iya, luar biasa ya. Yuk Bu, tanya lagi Bu. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Latifah Musaropah mau bertanya, apa hikmah di balik hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah bagi umat Islam? Ya. Wairul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bisa menjawab pertanyaan ini tentunya sangat banyak sekali hikmahnya. Hanya kita coba sarikan saja. Yang pertama, hikmah Rasulullah berhijrah ke Madinah. Di Madinah Rasulullah berhasil membangun sebuah tatanan masyarakat yang baru. Ya. Yang benar-benar
berlandaskan tauhid. Yang kedua, Rasulullah benar-benar bisa menyampaikan dakwah Islam dengan cara yang tenang, tidak dikejar-kejar dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, tentunya ada satu perubahan berkaitan dengan pola kehidupan orang yang berhijrah. Jadi kalau orang tua dulu begini, Mbak Devi mengatakan, kamu kalau tetap di Bandung, kamu tidak akan berhasil. Iya. Kamu harus berani keluar dari Bandung. Oh iya. Nah itu. Jadi rata-rata orang yang sukses adalah orang yang memiliki keberanian untuk keluar dari tanah kelahirannya. Keluar dari zona nyamannya, Dari Bun. zona nyamannya, Ya. betul. Terbukti Rasulullah mengalami sebuah kemajuan yang sangat pesat setelah era Madinah. Iya. Ya. Kemudian yang keempat, tentu saja di sana terbangun, karena mulai terbangun tatanan masyarakat yang baru, perekonomian pun hidup. Ya. Perekonomian hidup. Jadi ada semacam ekspansi. Iya. Itu secara tidak langsung. Dan yang terakhir, hikmah hijrah adalah di sini lahirnya sebuah strategi dakwah yang baru. Sangat banyak. Misalnya Rasulullah berhasil membangun yang namanya civil society, masyarakat madani. Nah, kalau tidak keluar dari Mekah, mungkin tatanan tersebut tidak sempat terbangun oleh Rasulullah. Betul. Begitu di Madinah, Rasulullah menggabungkan Muhajirin dengan Ansor, beberapa orang-orang Yahudi di sana dipersatukan dan sebagainya. Akhirnya lahirlah tatanan baru. Itu diantaranya beberapa hikmah yang terkandung di balik hijrahnya Rasulullah. Luar biasa ya, Bun ya. Perkembangan Islam zaman itu berarti pesat banget ya, Sangat pesat. Pak Habib ya. Jadi kalau agama lain rata-rata membutuhkan 200-300 tahun, Rasulullah hanya membutuhkan waktu 23 tahun. Masya Allah, luar Gitu. biasa ya. Karena ada ya Nah, itu hijrah tadi. itu hijrah itu. Andaikan ya baginda Rasul itu tetap di Mekah, mungkin juga tidak Ya. akan sepesat itu. Itu betul. Baik ya, luar biasa. Yuk Bun, siapa lagi mau tanya? Ibu, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya Haja Nurmalia dan mau bertanya sejauh mana penderitaan Rasulullah awal menyebarkan agama Islam dan dipindahkan dari Mekah ke Madinah. Ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau di Mekah, Rasulullah menerima ayat Al-Quran itu dikenal dengan surat Makkiyah. Ada satu suasana yang mencekam. Sehingga risalah Islamiyah yang banyak muncul di Mekah itu lebih banyak ke penekanan tauhid. Tauhid saja. Ya. Belum banyak ke ibadah. Nah, karena suasananya sangat mencekam ketika Memang itu. itu ditujukan agar orang-orang sekitarnya itu yakin dulu Yakin dulu. dengan Allah itu ya. Jadi dakwah Islam yang pertama ini hati. Hatinya ya betul. Hati. Keimanan, akidah. Nah, baru setelah Madinah muncullah beberapa bentuk-bentuk ibadah dalam Islam. Sholat walaupun perintahnya di Mekah, tetapi secara konsekuen dijalankan itu setelah periode Madinah. Jadi dari pengaruh Mekah ke Madinah itu banyak sekali. Iya. Dari sisi ibadah sehingga kita mengenal Al-Quran itu ada Makkiyah, ada Madaniyah. Betul. Kalau Makkiyah ke akidah, Madaniyah di sana langsung ke muamalah, langsung ke ibadah maqdoh. Ya. Nah, tentu saja dampak yang lebih luas daripada itu semua, akhirnya Islam mengalami sebuah perkembangan yang cukup pesat dan ada satu perubahan yang signifikan di penduduk Mekah sendiri. Jadi pada saat perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah memberikan kesempatan kepada orang Quraisy, silahkan Anda mau berbuat apa. Sampai nama Nabi waktu itu diprotes, Mbak Devi, dikomplain. Ya. Jangan pakai nama Rasulullah, pakai saja nama Muhammad. Biarlah. Sayyidina Umar ketika itu sampai marah besar. Biar. Asal permintaan satu, boleh orang dakwah. Nah, ternyata setelah kejadian itu melesat dan akhirnya pada saat Fatu Makkah kurang lebih sekitar tahun
7 hijrah, orang Mekah berbondong-bondong masuk Islam. Ya, itu. Tapi sebelumnya memang sangat susah ya. Sangat orang Mekah susah. itu ya. Bayangkan Mbak Devi, Nabi itu tinggal di Mina 3 tahun karena diboikot, keluar dari Mekah. Oleh karena itu sebagian para ulama mengatakan salah satu tempat mustajab di Mina karena di situ Nabi sempat tinggal selama 3 tahun. 3 tahun di situ. 3 tahun ya. Ya, luar biasa ya. Gitu ya Bun ya, sejarahnya seperti itu. Yang mau tanya lagi boleh. Yuk, atau Jazaka ada yang mau tanya enggak? Adakah yang mau bertanya? Oh, Kang Ari, silahkan. Ya. Habib, mohon dijelaskan mengenai konteks korelasi antara hijrah dengan uzlah dan khalwat. Ya. Seperti yang keduanya, hijrah hasil dari proses perjuangan pribadi mendekati Allah, dan ada yang dimurad, ada yang ditarik. Mohon dijelaskan. Ya, mangga Pak Habib. Hijrah dalam arti perpindahan satu tempat ke tempat yang hampir sama. Ada komunitas. Tapi kalau uzlah itu betul-betul mengasingkan diri. Oh, itu mengasingkan diri, menjauhkan diri dari untuk orang-orang. menjauhkan diri, ya. Jadi ada makna mengisolir diri. Itu yang namanya uzlah, ya. Nah, kalau hijrah tidak memerlukan prasyarat yang cukup berat, kalau uzlah memerlukan prasyarat. Ada syaratnya. Ada syaratnya. Jadi orang kalau belum mempersiapkan bahan makanan untuk keluarga yang ditinggalkan, maka uzlahnya itu bisa sampai ke makruh atau haram. Oh, jadi dia harus memenuhi dulu kebutuhan keluarganya. Ada kewajiban terhadap keluarga. Ya. Itu yang ada kalanya orang ceroboh. Ya, ibu dalam kade bu uzlah. beli badai uzlah. Ya. Ibu kedah masakeun nu seueur di sini. Ya, Kemudian ya. yang berikutnya, Berikutnya apa, Kang? Oh, khalwat. oh khalwat. Khalwat itu sama dengan meditasi, sama dengan tapak, sama dengan ini. Jadi khalwat sekarang ini tidak harus kita mengambil sebuah tempat yang jauh. Selama tempat tersebut bisa kita kondisikan untuk kita tetap bisa fokus, itu kita bisa khalwat di sana. Apa yang kita lakukan pada saat itu, Pak Nah, Habib? pada saat khalwat di situ ada 3 hal. Yang pertama muhasabah. Yang kedua kita lakukan tobat, proses tobat. Yang ketiga kita coba tempatkan jati diri kita sebagai hamba Allah. Ini nanti mungkin yang akan kita bahas dalam muhasabah. Iya, muhasabah. Makanya, nah tadi ada celahnya muhasabah itu Iya. ketika katakanlah ketika kita berkhawat itu ya, ada muhasabah di situ. Iya. Seperti apa pikiran kita juga diajak berjalan kemana ya Bun ya, ketika kita bermuhasabah Iya, itu, betul. gitu. Ya. Jadi muhasabah, Mbak Devi, Allah berfirman dalam surat Al-Hasr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Uniknya dalam satu ayat Allah sampai menggunakan 2 kali perintah takwa. Iya. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsun, berintrospeksilah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat, terhadap apa-apa yang sudah kamu lakukan. Di sini muhasabah Islam berbeda dengan yang lain, ada kaitannya tidak titik tapi koma. Lighad. Coba kamu evaluasi, coba kamu hisab, coba kamu nilai apa yang sudah kamu lakukan. Lighad, untuk persiapan kehidupan nanti. Mengevaluasinya yang sudah terjadi, Yang sudah tetapi dilakukan, ya. kita persiapkan untuk kehidupan kita besok dan seterusnya. Dan seterusnya. Dan besoknya bukan besok sifatnya duniawi saja. Iya. Tapi lighad di sini banyak mufasir mengartikan untuk kehidupan akhirat. Iya. Di situ mungkin. Pak Habib, Ya. kalau pemikitu matunya berarti orang teh kedah laminya punya. Kita memerlukan waktu yang lamakah untuk melakukan muhasabah itu, Pak Habib? Betul. Iya kan, betul. lama kan kita berpikir Harus apa yang sudah intensif. dilakukan. Iya. Jadi harus intens, harus sering. Ya. Oleh karena itu, tadi wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah, Allah tutup lagi
kunci lagi dengan kata bertakwalah kepada Allah. Nah ini yang indah Mbak Devi, Allah menutupnya innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu maha tahu. Perbedaan khabir dengan alim, kalau alim Allah tahu sifatnya umum. Ya. Tetapi kalau Allah sudah menggunakan kata khabir, artinya Allah tahu sampai yang sekecil-kecilnya. Contoh misalnya, Mbak Devi berpuasa, Ya. haus, Ya. pas asar wudhu, Ya. karena saking hausnya, dicobalah sedikit. Kateleg tadi. Kateleg, Bu. Kateleg, nah, itu kan tidak ada yang tahu. Iya, Hanya Mbak Devi yang tahu. Iya. Tapi Allah tahu. betul. Innallaha khabirum bima ta'malun, terhadap apa-apa yang kamu lakukan. Ada yang sangat indah Mbak Devi. Ada seorang ulama yang sudah sampai ke arif, mencoba membreakdown, mencoba mengelaborate, mencoba mengejawantahkan lebih jauh dari yang namanya introspeksi. Jadi kurang lebih apakah mungkin atau tapi singkat-singkat saja ya. Yang pertama introspeksi. Pak Habib nanti Ya. kita lanjutkan. Yang Nah. pertama, kedua, dan setelahnya nanti kita lanjutkan lagi ya. Baik pemirsa, kita harus rehat dulu. Selepas selingan yang satu ini kami akan kembali lagi. Kita lanjutkan lagi penjelasannya nanti ya. Jadi tetap bersama kami di Cahaya Kalbu. Tenangkan hati, sejukkan jiwa. Tenangkan hati, sejukkan jiwa dalam cahaya kalbu. Halo pemirsa, siapa yang rindu dengan bernyanyi di TVRI Jawa Barat? Saatnya bersama menghangatkan suasana. Bersiaplah para penonton setia dan komunitas fans untuk ikut memeriahkan Music Box Karaoke All Genre. Bagus banget ya, HD banget ini soalnya aku pakai set top box. Thank you. Ini aku kasih love buat kamu. Bersama host Gilang Hafidzi dan Astri Nur. Tenangkan hati, sejukkan jiwa dalam cahaya kalbu. Baik, kita lanjutkan lagi pemirsa ya. Muhasabah tahun miladiah bersama Habib Syarif Al-Idrus. Kita lanjutkan lagi. Tadi tentang introspeksi diri itu ternyata ada hal-hal menarik lainnya yang harus di breakdown lagi ya Pak Habib ya. Mangga dilanjut Pak Habib. Jadi introspeksi yang pertama itu berkaitan dengan jati diri. Jati diri kita Jati sendiri. diri. Kita perlu faham dan mengerti jati diri kita sesungguhnya sebagai hamba Allah. Oh, kita ini dilahirkan untuk apa? Nah, itu. Hambanya siapa? Siapa? Gitu ya. Jelas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Ya. Itu jati diri kita. Maaf, dalam keseharian kita banyak yang lupa tentang jati diri ini. Seorang bupati yang tampil jati diri bupatinya. Iya. Seorang komandan kodim yang tampil jati diri komandan kodimnya. Iya. Seorang guru besar yang tampil jati diri guru besarnya. Seorang musisi. Nah, Habib, itu betul. yang tampil jati diri musisinya. Jati diri musisinya. Oh, iya, iya. Sering lupa terhadap jati diri yang asli. Islam menempatkan bahwa semua manusia itu sebagai hamba Allah. Ya. Tatkala kita sadar bahwa kita sebagai hamba Allah, pasti dia akan dengan serius untuk menjalankan kewajibannya kepada Allah, yaitu yang namanya beribadah. Menumbuhkan kesadaran itu Iya. sebetulnya harusnya mudah untuk kita yang mengaku sebagai muslim ya nggak Bun Iya, ya? iya. Tetapi pada pelaksanaannya yang mudah untuk sesaat saja. Ya.
tapi kemudian lupa lagi Iya, ya, lupa lagi. Jangankan udah sehari 2 hari, baru berapa jam udah lupa lagi kan gitu, Pak Habib. Itulah yang namanya godaan dunia. Nah, itu dia, dan nafsu kita yang berbicara banyak ya. Aduh, luar Kemudian biasa. yang kedua, Mbak Devi, dengan sangat indah ulama tersebut mengatakan jangan sampai lupa kita membaca suratan diri. Suratan diri seperti apa, Pak Habib? Nah, misalnya Allah telah menciptakan laki-laki dengan sifat maskulinnya dan perempuan dengan sifat femininnya. Ya. Tidak jarang laki-laki ada sifat femininnya, perempuan sifat maskulinnya. Ya. Itu karena kita salah membaca suratan diri. Nah, kenapa kita harus bisa membaca suratan diri agar jangan sampai terlalu memaksakan kehidupan. Iya. Ini kaitannya dengan kodrat ya, Bun ya. Dengan kodrat. Kalau kodrat perempuan ya perempuan aja, jangan jadi laki-laki gitu ya. Kalau kodratnya laki-laki, jangan ngondek gitu ya. Ya, awas, lobang. Iya. Pak Habib tuh tiasa. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau tadi yang pertama jati diri, yang kedua suratan diri. Nah, yang ketiga kita harus selalu mengasah yang namanya rasa sadar diri. Sadar diri. Sadar diri. Karena iman itu naik turun, zid wa yankus. Ya. Kita makhluk yang labil. Jadi harus ada satu forum di mana kita selalu mengasah yang namanya rasa sadar diri. Oh ya, artinya ini lagi-lagi terkait dengan keilmuan ya. Dengan keilmuan. Ada kalau kita harus ada pengajian di charge lagi lah, Pak Habib gitu ya. Salah satu fungsi majelis taklim adalah untuk mengasah rasa sadar diri. Sadar diri. Nah, kemudian yang berikutnya, Mbak Devi, kalau kita ingin aman, ingin selamat, baik dari godaan, gangguan tetangga dan sebagainya, kita harus bijak dan pintar menempatkan diri. Menempatkan diri. Menempatkan diri. Ya. Jadi ada 4 hal ya. Ada lagi nggak Pak Habib? Ada 5, masih banyak, masih banyak ini. Nah, itu yang keempat. Nah, kemudian yang berikutnya, awas. Orang Islam itu yang namanya harga diri itu adalah sesuatu yang mahal. Jangan sampai terlalu murah menjual harga diri. Harga diri. Jadi kita tetap harus menempatkan harga diri sebagai sebuah kekayaan yang tidak ternilai. Sebuah kekayaan yang tidak ternilai. Nah, kemudian yang keenam, ini bukan hanya untuk ibu-ibu saja, tetapi untuk semua makhluk perlu bijak dan sederhana menghias diri. Oh iya, Pak Habib, saya heran tadi menekankan kepada ibu-ibu ya. Ya, karena Allah itu senang dengan keindahan, itu, kan mungkin betul, begitu ya. Betul, ya, betul. Baik. Jadi kan hias itu tidak hanya semata wajah, tetapi pakaian dan sebagainya, itu aksesoris dan perilaku kita juga. Dan perilaku juga itu ya. Itu yang berikutnya. Nah, kemudian yang berikutnya, di dalam kehidupan ini pasti ada enjoy, ada susah dan sebagainya. Kalau orang ingin selamat, harus mampu mengendalikan diri. Mengendalikan diri. Ya. Ini kendali. Karena kita ada kalanya ibarat lebih liar daripada kuda liar. Iya betul Pak Habib. Ya. Jadi kalau istilahnya lebih liar di kuda liar, sudah bisa terbayang ya. Kuda liar saja sulit tidak dipegang. Punya kendali, nggak punya rem. Nah itu kendali diri. Nah kemudian yang berikutnya, walaupun bagaimana kita harus mampu membangun dan selalu menjaga yang namanya upaya untuk selalu menilai diri. Menilai diri. Oh iya. Beda dengan sadar diri. Iya. Kalau saya mah seringnya pinternya menilai orang lain. Sok bunda, sok ya kesalahan orang yang sedikit itu ya di mata kita gede gitu. Kesalahan kita yang gede di mata kita nggak ada salahnya. Bahaya. Bahaya. Nah kemudian yang berikutnya, Mbak Devi, kita karena yang namanya kehidupan itu sangat dinamis, perkembangannya di luar kendali kita, kita harus pandai-pandai membatasi diri. Membatasi diri. Membatasi diri. Baik ya. Dan yang terakhir, yang ke-10, ini kata puncaknya. Kita harus betul-betul paham tujuan akhir dari yang namanya
perjalanan diri. Iya, pasti ada akhirnya kan? Pasti ada akhirnya. Betul, betul. Inilah 10 breakdown dari kata introspeksi yang tentunya ini berkaitan dengan kehidupan kita semuanya. Iya. Pasti kesemua kita tidak akan keluar dari 10 tadi. Betul. Kapan kita melatih kesadaran diri, kapan kita harus membatasi diri, kapan kita tetap harus menjaga harga diri, dan yang paling akhir itu kata kuncinya, tujuan akhir perjalanan diri kita ini seperti apa. Coba Bun, direnungkan satu-satu ya, dari mulai jati diri kita. Ini kayaknya kalau mau muhasabah itu luar biasa, kita sebenarnya bukan waktu yang sebentar yang harus kita merenungkan diri itu ya. Betul. Iya nggak Pak Habib ya? Nah begini, ketika kita sudah melakukan ini muhasabah, kita menilai diri sendirilah semuanya. Efeknya pasti berlainan, ya nggak Bun ya? Mungkin ada yang menjadi menjadi rasa takut yang lebih tinggi gitu ya Pak Habib ya. Ada juga yang menjadi, aduh saya ini kok kayaknya nggak ada apa-apanya gitu ya. Ada juga yang merasa takut untuk melangkah gitu loh. Rasa cinta kepada Allah. Nah itu dia Pak Habib ya. Betul. Bagaimana kalau efeknya itu membuat kita menjadi takut akan segala hal Pak Habib? Gimana itu? Karena kan mungkin kita kan mengingat kesalahan kita yang begitu banyak dan kita itu aduh kayaknya dulu tuh udah terlalu banyak bersalah gitu ya. Jadi Mbak Devi, yang Allah ciptakan pertama kali adalah sifat maha pengampunnya, bukan maha penyiksanya. Jadi jangan dibayangkan Allah itu sebagai makhluk yang sangat menakutkan. Tetapi Allah itu sangat pemaaf. Maaf Allah tidak terbatas. Tidak ada satupun kesalahan yang tidak akan diampuni Allah, kecuali satu-satunya syirik. Hanya syirik saja. Dosa kepada orang tua, kalau orang tersebut tobat, Allah ampuni. Jadi ini mungkin, ini erat kaitannya dengan harapan. Oleh karena itu, janganlah kamu sampai putus harapan akan rahmat Allah. Wala tai'asu mir rahmatillah. Janganlah kamu putus asa dari harapan Allah. Jadi Allah itu Maha Rahman Maha Rahim. Jadi kalau kita lihat Asmaul Husna, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang namanya Al-Malik, Al-Qudus, Al-Jabbar, Al-Qahar, itu di akhir. Tapi diawali dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Oleh karena itu, Allah sangat tidak suka kalau ada orang mendoa yang digambarkan sosok Allah yang maha kejam. Dan yang kedua, yuk kita belajar husnudzon kepada Allah, bahwa Allah itu maha sayang. Kalau kita sayang 10 kali, Allah sayang 100 kali. Ini lebih-lebih lagi. Lebih-lebih luar lagi. biasa ya. Jadi mungkin nanti akan ada timbul perasaan yang tenang begitu yang ini. Karena ini mungkin juga ada erat sekali kaitannya dengan kita bermunajah memohon ampunan kepada Allah, kemudian bertaubat gitu ya. Nah, ini kalau orang sudah muhasabah seperti ini, kemudian dia bertaubat, itu taubatnya itu semoga saja gitu ya. Dia melakukan taubat yang sesungguh-sungguhnya taubat gitu. Jadi taubat itu sendiri berproses. Namanya manusia pasti akan terkena juga yang namanya taubat sambal. Iya, betul. Jadi, tobat, ulang lagi. Tetapi suatu saat dia akan sampai kepada sebuah proses kejiwaan di mana ternyata tobat itu manis. Ternyata tobat itu mengingatkan. Ternyata tobat itu indah. Ternyata tobat itu memberikan sebuah pemberian yang tidak bisa diganti dengan apapun. Orang akan sampai istilah ilmu tasawuf itu akan merasakan manisnya taubat. Manisnya taubat. Aduh, luar biasa. Ibu sudah merasakan, Bu? Sudah belum? Baru manis gulali. Baru manisnya gula-gula aja ya. Aduh, luar biasa. Bun, tapi kalau mau tanya boleh, kita masih punya waktu loh. Ada nggak yang mau tanya lagi? Ya, dari Jazaka ada yang mau tanya lagi? Kang Reva, mangga Kang Reva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Habib, coba mau bertanya, simpel saja pertanyaannya Habib, apa hukumnya orang yang mengajak untuk hijrah? Apakah dapat pahala
atau misalkan balasan dari Allah seperti apa? Ya. Bisa mungkin Habib. Ya. Terima kasih. Baik. Orang yang mengajak hijrah jelas akan mendapatkan pahala dari Allah. Asal orang tersebut tahu yang namanya rambu-rambu hijrah yang benar menurut ajaran Islam. Saya salut kepada Ustadz Hanan At-Taqi. Dia berhasil mengajak hijrah kelompok milenial. Iya. Karena dia orang faham. Dia alumni Al-Azhar, ilmunya cukup, menyampaikan dengan sangat sederhana, ya, tidak dengan basa-basi itu ini dan sebagainya. Jelas kalau kita coba lihat dari konteks Islam, beliau pahalanya sangat banyak. Pada akhirnya tinggal istiqomah Ustadz Hanan At-Taqi. Nah, yang diajak hijrah mudah-mudahan juga bisa mencontoh orang yang mengajak hijrah. Karena kalau kita sudah hijrah bukan berarti selesai. Itu baru awal pintu masuk. Ada satu tuntutan lebih jauh yang namanya selalu menuntut ilmu. Tantangannya lebih besar lagi nampaknya. Tantangan gitu lebih ya, besar lagi. Karena untuk orang yang hijrah bukan hanya sebatas harus tetap diayomi, harus tetap dipandu dengan yang namanya ilmu, juga harus melalui proses latihan-latihan. Belum jaminan orang yang hijrah tatkala menerima sebuah cobaan dia tahan. Ya. Ya. Semakin banyak ujian, semakin akan terbentuk mental. Karena orang yang hijrah itu tantangannya adalah cobaan. Jadi hijrah itu akhirnya akan bermuara di yang namanya iman, iman akan bermuara yang namanya takwa. Jadi baik. Hijrah itu baru starting point. Ya. Ya. Baik, Pak Habib, kita lanjutkan lagi nanti ya. Baik, pemirsa, kembali kita harus rehat dulu sejenak. Nanti selepas selingan yang satu ini kami kembali lagi bersama Anda. Tetap bersama kami di Cahaya Kalbu. Tenangkan hati, sejukkan jiwa. Tenangkan hati, sejukkan jiwa dalam cahaya kalbu. Ayo sukseskan pemilihan umum tahun 2024. Halo warga Jabar, jangan lupa tanggal 14 Februari 2024 nanti akan ada pemilihan presiden serta anggota legislatif. Selalu gunakan hak suara Anda untuk memilih. Karena satu suara saja akan menentukan masa depan bangsa kita. Jadilah pemilih yang cerdas. Songsong Pilkada 2024, tertib, aman, damai, berkualitas, berintegritas, luber, dan jurdil. Tenangkan hati, sejukkan jiwa dalam cahaya kalbu. Ya pemirsa, tidak terasa ya kebersamaan kita di Cahaya Kalbu harus segera berakhir untuk edisi hari ini. Tentang muhasabah tahun miladiyah tadi sudah disampaikan ya. Muhasabah itu bagaimana kita merenungkan diri kita sendiri ya. Coba kita ingat-ingat kembali jati diri kita bagaimana, suratan diri ya, kemudian juga sadar diri dan yang lain halnya. Mungkin kita juga akan merasa bahwa diri kita ini begitu kotornya, begitu banyak dosa di dalam diri kita. Tetapi ingatlah bahwa Allah itu Maha Pengampun, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Jadi segala hal kebaikan ada pada Allah ya. Jadi kenapa tidak, ayo sama-sama kita bermuhasabah, kemudian juga kita bermunajah kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, waktu kita sudah habis Pak Habib, kita tutup dengan doa ya. Mangga silakan. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka salamah wal afiyah wal barakah wal kifayah wal himayah wal riayah wal ismah wal hidayah wal istiqamah wat tuma'ninah wal maghfirah wal wilayah wal karamah wal hurriyah wal amanah fid dini wad dunya wal akhirah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah rabbil alamin. Pak Habib hatur nuhun pisan. Ibu-ibu terima kasih banyak ya Bun ya. Kemudian Jazaka terima kasih banyak. Dan pemirsa juga terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak Cahaya Kalbu hari ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi dengan tema-tema menarik lainnya ya. Saya Devi Dirgantini pamit, sampai jumpa lagi di Cahaya Kalbu. Tenangkan hati, sejukkan jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala yang ada dalam hidupku, ku sadari semua milikmu. Ku hanya hambamu yang berlumur dosa. Tunjukkan aku jalan lurusmu untuk menggapai surgamu. Terangiku dalam setiap langkah hidupku, karena ku tahu hanya Kau Tuhanku. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ku memujamu di setiap waktu. Hanyalah padamu tempatku berteduh. Ku mohon ridho dan ampunanmu. Tunjukkan aku jalan lurusmu untuk menggapai surgamu. Terangiku dalam setiap langkah hidupku, karena ku tahu hanya Kau Tuhanku. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ku memujamu di setiap waktu. Hanyalah padamu tempatku berteduh. Ku mohon ridho dan ampunanmu. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ku memujamu di setiap waktu. Hanyalah padamu tempatku berteduh.